Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Maya Serang Banten. Selamat pagi semuanya. Kali ini Nyai membahas soal masalah penting. Jangan lupa sebelum itu like, comment, subscribe, dan sharingnya ya guys. Dan kalau bermanfaat sharing sama saudara-saudara kalian, teman-teman kalian gitu. Kali ini Nyai membahas bagaimana sih cara kita kalau masuk ke tempat yang baru gitu. Nggak usah kan tempat baru, tempat kita pun misalnya bagaimana sih gitu ya yang biasanya lakuin kayak gitu ya. Biasanya kalau Nyai baru masuk gitu kan, itu kalau tempat yang baru gitu kan, Nyai jangan, Nyai tak lupa bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, numpang masuk ya. Biasanya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum ya malaikat penjaga rumah atau malaikat penjaga gedung gitu, yang kebiasaannya ya. Terus dan Assalamualaikum semuanya, izin masuk ya gitu. Biasanya izin masuk ya, gak ganggu ya, sama-sama ya. Itu satu. Terus kedua, biasanya kalau yang tempat baru Nyai gini, biasanya Nyai buka, misalnya kan karena Nyai muslim, Nyai buka yang misalnya murotal tentang surah apa gitu, pokoknya tentang ayat suci Al-Quran gitu. Bukan yang ruqyah ya, pokoknya tentang ngaji aja gitu, murotal. Terus Nyai kencengin, kemudian semua dibuka, umpama nih kayak di Bali gitu kan, Nyai baru masuk udah ucap salam, udah gitu izin bukan untuk masuknya apa-apa, kemudian semua buka pintu kamar mandi, pintu dapur, kemudian Nyai iniin yang ngajinya itu Nyai taruh di tengah-tengah gitu, taruh di tengah-tengah gitu. Jadi itu bener guys, percaya nggak percaya ya gitu ya, bagi yang muslim tuh ya, itu ngebukain semuanya jadi satu, hawanya nggak serem, nggak yang iseng gitu. Terus kedua nyaman, kayak terang gitu, lebih terang. Terus ketiga itu apa ya, kita nggak ngerasa ketakutan kayak gitu. Ya walaupun Nyai spiritual juga, Nyai bisa ngelihat itu. Cuman kalau misalnya dengan Nyai yang pandu seperti tadi itu ya lebih nyaman gitu. Ya memang kelihatan sih dianya kayak lebih apa ya, mereka kayak seperti berjajar gitu, kayak Nyai datang tuh mereka kayak membuat formasi gitu, mereka nunduk dengan nunduk begini. Udah, yang penting jangan ganggu ya kayak gitu. Aku di sini bukan mau niat macam-macam, aku di sini cuma untuk numpang rehat aja beberapa hari ya gitu. Dan itu gimana ya, karena Nyai bisa ngelihat jadi kadang dia itu, kita nggak minta temenin gitu ya, dia kayak kucuk-kucuk kayak mau nemenin gitu dalam hati, please deh. Kan ngiseng serius guys, ngiseng banget gitu kalau bisa ngelihat itu. Kalau di sana gini sih ya, kalau di Bali itu entah pagi nggak siang nggak sore nggak malam itu nampakin banget gitu. Dan kalau misalnya di tempat lain itu, nah biasanya seperti ini guys, kalau misalnya kalian di suatu tempat ya kan, di suatu tempat ketika kalian baru masuk gitu, itu hawa tuh udah kayak dada kita tuh kayak ketekan kayak gitu. Nah itu biasanya banyak negatifnya gitu. Dan biasanya sensasinya kayak dada tertekan gitu, kayak ada yang dorong gitu. Itu satu tuh, kemudian asam lambung naik. Nah itu jangan kaget guys gitu. Kalian tinggal gini, maaf lo ya, maaf nggak maksud ganggu, mau permisi numpang masuk aja cuma untuk sesaat kayak gitu kan, nggak ganggu, nggak niat ganggu, udah gitu. Terus kalau ketika misalnya di rumah gitu ya, di rumahnya gitu ya, misalnya kan yang kayak ada yang ngirim gitu kan, ini nggak pakai apa-apa guys, cuman kayak gini aja, kamu bukan penghuni sini, pulang ya, kayak gitu kayak gitu. Dan itu nurut, sebenarnya gaib itu nurut guys. Jadi walaupun misalnya kita berbuat kesalahan gitu ya, ya entah mungkin bagi yang cowok terutama, entah pipi sembarangan gitu ya, kadang mereka itu nggak terima. Jadi pernah yang waktu itu Nyai mandu nih, dia bermasalah gitu, terus Nyai lihat gini, oh kamu nih bekas pipi sembarangan ya gitu di pohon ini gitu. Nyai bilang, saya udah permisi kok. Terus itu yang gaibnya bilang gini, oh, kami nggak mau, ini bukan tempat untuk pipis, ini rumah kami, kata mereka seperti itu.
Jadi walaupun permisi kami nggak terima, kata ya gitu. Nyai gini cuman pakai batin, maaf ya namanya dia nggak sengaja, lain kali nggak lagi, kayak gitu. Udah bener mereka ya. Nyai ini misalnya pulangin, oh di mana nih pohonnya, kita nyai pulangin, udah kayak gitu aja gitu. Dan kadang mereka itu manja guys, kalau misalnya sebenarnya kadang mereka gini, umpama nempel gitu ya ke badan manusia gitu, kadang mereka itu nggak bisa pulang sendiri guys, serius. Nyai udah berapa kali nggak bisa pulang sendiri merekanya. Jadi kadang gini, iya kok, aku bilang kan Nyai gini, kok kamu, oh tatonya Nyai lihat, oh tempatnya di mana asalnya gitu. Udah pulang, kamu udah pulang. Iya sebenarnya aku mau pulang tuh udah lama, tapi akunya nggak bisa pulang sini. Ya elah Nyai gini ya, manja banget. Akhirnya udah Nyai pandu kan, tapi di tempat aja gitu Nyai pandu. Dan itu guys, pegangan itu kayak anak bayi gitu ya, kayak anak kecil yang takut jatuh gitu kan. Dan kemudian tapi cuman biasanya di tengah jalan aja, setelah itu udah terima kasih ya, terima kasih. Dan mereka itu kayak manusia loh, mereka kayak ngasih apa ya, ucap terima kasih gitu. Oh kayak mau ngasih sesuatu, oh ini ya terima kasih kayak gitu. Udah nganterin, oh enggak, udah Nyai bilang udah nggak apa-apa Nyai kayak gini, udah nggak apa-apa, udah terima kasih apa, sama-sama, udah yang penting kamu udah pulang. Iya terima kasih. Dan mereka sebenarnya lebih dari manusia guys, kalau udah ucap terima kasih. Ngasihnya barang ya, maksudnya sesuatu hal yang ini bisa berguna gitu. Tapi Nyai nggak pernah mau, karena kenapa, Nyai walaupun berhubungan dengan spiritual itu yang ngebersihin rukyah, jin, santet juga kayak gitu, bersihin rumah, tapi Nyai nggak mau yang apa kayak nyimpen suatu barang kayak gitu ya. Ngelihatnya suka, misalnya kayak museum gitu kan, ngeliat barang-barang antik itu Nyai suka. Tapi kalau naruh di rumah gitu nggak tahu sih, nggak suka gitu. Soalnya biasanya hawanya rada ya apa ya, hawa-hawa zaman dulu gitu. Jadi kayaknya apa, dan itu mempengaruhi aura di rumah. Biasanya enggak terang jadi gelap, coba deh kalian perhatiin gitu. Jadi kayak suasananya ini kan, walaupun spiritual gitu nggak suka yang lampu-lampu gelap gitu, nggak suka nih Nyai terang. Jadi pokoknya nih kuncinya kalau lampunya ini, misalnya ada pasien yang mau datang ya, calon pasien mau datang, dia negatifnya banyak, ini dia kedap-kedip gelap gitu. Nanti nih kalau terus sama AC itu kayak langsung panas gitu, enggak kerasa sama sekali dingin seger gitu, enggak. Terus nanti ketika udah Nyai bersihin, udah ini terang, terus ini udah, terus Nyai bilang gini, dirimu membawa negatif banyak ya gitu. Sebenarnya mereka itu simple guys, cuman kadang kan takut lah ngomongnya kayak gitu. Ya aja Nyai bisa, bukannya gitu, Nyai juga cuman bilangnya pakai bahasa Indonesia kok, nggak pakai bahasa apapun bahasanya itu apa namanya, mereka ngerti gitu. Jadi semoga apa yang Nyai kasih masukan ini bisa kalian pahamin dan bisa kalian lakuin. Gak usah takut ya, tinggal ya bilang aja gitu ya, kayak merinding dikit gak masalah lah kayak gitu. Jadi biar lebih pinter, biar kalian bisa ini sendiri kalau misalnya ke suatu tempat yang baru atau masuk kemana gitu. Dan jangan lupa, asam lambung naik itu bukan karena penyakit, kadang dia bentrokan dengan energi, dianya nggak kuat, jadi seperti asam lambung gitu, seperti di depan rumah gitu. Tapi dia manut kalau misalnya kayak waktu itu pernah jadi rada, jadi pas mau keluar rumah itu Nyai, aduh ini di sini di ulu tuh blebok Nyai gini, kenapa ya? Terus Nyai bilang gini, jangan ganggu ya, jangan ganggu, kan kamu baik, Nyai gituin. Terus dianya kayak gini, enggak, orang aku cuman mau bilang ini lampunya gelap, mau dihidupin gitu depan rumah. Oh maaf ya, aku kagak mudeng, Nyai bilang gitu. Oh kamu minta lampunya jangan gelap gitu. Dan herannya ya, ternyata mereka itu nggak mau gelap, mereka itu maunya maksudnya rumahnya tuh loh, rumah siapapun itu diterangin kayak gitu. Makanya kalian itu jangan kaget kalau kayak tempat-tempat gelap itu mereka muncul. Sebenarnya mereka itu pengen ngasih tau doang bahwa mereka tuh suka terang juga kayak gitu. Percaya nggak percaya emang kayak gitu guys, yang Nyai suka biasa alamin gitu.
Kalau siapa yang matanya seperti ini indigo ya, kalian pasti bisa tahu, bisa paham gitu apa yang Nyai kasih tahu ini. Terima kasih semuanya guys ya bincang-bincang kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa mencobanya masing-masing. Dan kita itu hidup dua dunia, kita dan alam gaib, dan itu kita sesaling setiap hari itu kita berpautan. Karena kenapa? Rumah itu kita tuh ini portal, jadi mereka itu selawas liwir. Iya, mereka itu tempat, mereka tuh warawiri loh, mereka tuh bener, mereka warawiri. Tapi usahakan, kenapa Nyai kasih tau yang didawamin bacaan ngaji itu, atau kalian sesuai dengan agama masing-masing, bagaimana seperti caranya masing-masing, agar mereka itu tidak diem di tempat. Ibakasan mereka lagi warawiri di jalan tuh nggak duduk begitu. Soalnya kadang kalau hawa mereka bagus, positif. Kalau negatif, itu bisa ngaruh ke rumah kalian dan ke kesehatan kalian. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, and sharingnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.